Salam damai dan kasih karunia Allah beserta kita hari ini. Saudara-saudari senang berjumpa kembali dalam renungan harian Kelengkapan Jiwaku. Saudara-saudariku, pada hari ini kita kembali bersama-sama membuka hati, membuka telinga, membuka mata, membuka diri kita untuk melihat bagaimana Allah terus-menerus berfirman, berbicara dengan kita. Dan hari ini firman Tuhan melalui Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26 sekali lagi memanggil kita semua. Mari dengarlah. Tuhan ingin membuka hati kita, membuka mata kita, dan kita mampu melihat. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan seseorang yang menderita sakit, yaitu buta. Buta berarti tidak bisa melihat, ya? Tidak bisa uh, merasakan bagaimana keindahan ciptaan Tuhan. Karena ia hanya dalam satu perasaan, yaitu kegelapan. Maka Yesus membuka, membiarkan dia untuk melihat kebesaran keagungan Allah. Namun yang kita lihat hari ini yang kita sebut dengan proses iman. Proses iman itu terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Ya. Dia mempunyai sebuah level. Oleh karena itu, kita bagaimana ketika kita mendengar seorang buta yang disembuhkan Yesus itu perlahan-lahan melalui sebuah proses. Proses itu ini yang kita sebut proses iman. Seseorang harus yakin akan sentuhan Allah. Sejauh mana ia yakin akan sentuhan Allah melalui firman Tuhan, melalui sentuhan kasih Allah, berkat Tuhan anugerah. Mungkin ada orang yang merasakan bahwa sentuhan kasih Tuhan itu hanya redup-redup saja. Ya. Dia menganggap biasa-biasa saja. Sehingga dia bisa hanya melihat hidupnya ini ya, seperti orang buta yang hanya melihat redup-redup saja. Tapi ada orang yang merasakan sentuhan kasih Allah itu begitu luar biasa. Sehingga ia mampu melihat dengan jelas bagaimana kebesaran Allah dalam hidup. Sehingga ini menjadi refleksi iman kita. Apakah iman kita itu iman yang hanya redup-redup saja? Atau iman kita adalah sebuah iman yang benar-benar nyata. Iman yang benar-benar mampu melihat kebesaran, keagungan, dan cinta Allah. Tentu Yesus hari ini ingin membuka kebutaan kita. Buta di mata kita, buta di hati kita. Yang kadang-kadang tidak mampu melihat Allah yang ada di sekitar kita, melihat Allah yang ada dalam diri kita. Kadangnya kita terlalu, mengapa kita kabur, tidak jelas melihat kebesaran Allah, oleh karena kita menutup diri kita dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kedegilan hati. Maka Allah ingin memperbaharui kita. Seperti dalam bacaan pertama, ketika
Setelah Nabi Nuh, Yesus Allah memperbaharui dunia, maka Nabi Nuh membuka diri kepada dunia untuk melihat apakah air sudah turun belum. Nah, ternyata hari pertama, hari kedua belum, dan sampai terakhir setelah burung merpati tidak kembali lagi dan Nabi Nuh turun dan melihat ternyata memang sudah. Itulah proses. Hidup itu harus sebuah proses untuk mencapai suatu titik dari sebuah jawaban. Bahkan itu saudara-saudara, Allah menjanjikan cinta sejatinya bagi manusia setelah Allah memperbaharui dunia dalam diri Nabi Nuh. Maka pembaharuan ini harus senantiasa kita maknai bahwa setiap hari Allah ingin memperbaharui diri kita dari kebutaan kita, dari kerabunan kita, dari redup-redupnya mata kita, agar kita diperbaharui untuk mampu melihat secara jelas siapakah Allah, mampu melihat jelas tentang seluruh keinginan Allah dalam diri kita dan di luar. Semoga Tuhan hari ini memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.